Apa? Udah kelihatan kan kok PPT-nya? Sudah, sudah. Sudah. Oh. Ya, 10 menit ya. Langsung aja atau perlu pembukaan lagi kok? Pembukaan biasa dulu. Selamat malam kok. Saya Boyke Wijaya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah Dolar, Indeks Nikkei 225, dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Masa Depan periode 2017 sampai 2021. Mau terklik. Eh, yang pertama ada fenomena perkembangan PDB konstan Indonesia. Pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan tren naik, walaupun pertumbuhan PDB sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Adanya track tren naik dan dari pertumbuhan PDB ini sejalan dengan adanya tren naik dari IHSG. Secara teori dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan harga saham. Yang kedua ada perkembangan IHSG. Eh, Pergerakan IHSG mengalami kenaikan dan penurunan pada periode 2017 sampai 2021. Pada tahun 2018, IHSG mengalami kemerosotan sebesar 2,54% yang disebabkan adanya sejumlah katalis negatif baik dari dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum beranjak dari 5%, depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan hingga sentimen luar negeri seperti perang dagang dan kenaikan Fed Fund Rate atau FFR, Bank Sentral AS. Pada tahun 2020, IHSG kembali mengalami kemerosotan yang cukup besar, yakni sebesar 5,09%, yang disebabkan karena adanya wabah virus corona yang terus-menerus menekan kinerja ekonomi global. Selain itu juga terjadinya perang harga minyak dunia antara Rusia dan Arab Saudi yang menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian global dan juga keputusan The Fed yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1 hingga 1,25%. Dilatar belakangi oleh wabah virus corona yang dinilai belum efektif memberikan stimulus terhadap perekonomian global. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi pergerakan IHSG di sini adalah harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, indeks Nikkei 225, dan inflasi. Motivasi peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian ini sebelum kok beda ya? Oh, eh, Pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel indeks harga saham gabungan masa depan. Dikarenakan eh, loh kok Ya, kenapa? PPT-nya belum keubah ternyata. Tadi udah diedit padahal yang tentang Ya, motivasi penelitian ya udah lanjut ini. aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Aduh, alasan tadi apa ya? Lanjut ke slide berikut aja kok. Iya, Rumusan masalah dalam proposal skripsi dalam skripsi ini adalah apakah harga emas dunia berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Yang kedua, apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Yang ketiga, apakah nilai tukar rupiah dolar berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Yang keempat, apakah indeks Nikkei 225 berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Dan yang terakhir adalah apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG masa depan? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG masa depan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah dolar terhadap IHSG masa depan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks Nikkei 225 terhadap IHSG masa depan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap IHSG masa depan.
Landasan teori. Yang pertama ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah suatu rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi pengambilan atas keputusan investasi terhadap suatu saham dengan pertimbangan risiko bawaan dari suatu sekuritas. Mulanya, CAPM diperkenalkan oleh Sharp, Lintner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an dan masih digunakan sampai saat ini untuk melakukan perhitungan expected return dari sebuah saham. Penggunaan CAPM ini dapat membantu para investor khususnya untuk perhitungan risk dan return yang atas sekuritas yang dipilih. Penentuan expected return merupakan hal yang penting karena dengan mengetahui performa dari saham tersebut, investor dapat melakukan pengaturan terhadap pilih forma dan kerugian atas portofolio yang dimiliki. CAPM memiliki kaitan terhadap indeks Nikkei 225 dan indeks harga saham gabungan atau IHSG karena dalam penilaian ekspektasi pengambilan investasi diperlukan return dari pasar. Maka itu, dengan adanya peningkatan kedua indeks ini akan meningkatkan harapan imbal balik dari investasi. Yang kedua ada contagion effect. Contagion effect dapat didefinisikan menjadi tiga oleh Bank Dunia atau the World Bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, broad definition, yaitu kontagion diidentifikasi dengan proses umum dari shock yang ditransmisikan antara negara. Kontagion dapat terjadi selama periode tenang ataupun krisis. Yang kedua, restrictive definition, yaitu kontagion melibatkan perambatan dari shock antara dua negara yang terjadi di luar hubungan fundamental dan di luar guncangan umum. Yang ketiga, very restrictive definition, yaitu contagion ditafsirkan sebagai perubahan dalam mekanisme transmisi yang terjadi selama krisis dan dapat disimpulkan berdasarkan peningkatan yang signifikan dalam kolerasi antar pasar. Contagion efek ini memiliki kaitan terhadap variabel harga emas dan harga minyak. Dikarenakan kedua komoditas ini merupakan komoditas yang penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Ketika harga dari komoditas ini naik di suatu negara, maka negara lain cenderung akan mengalami kenaikan juga. Yang ketiga ada Arbitrage Pricing Theory atau APT. APT merupakan model penilaian aset yang dirumuskan oleh Ross tahun 1976 untuk melihat hubungan antara return dengan resiko. Sama halnya dengan CAPM, APT juga merupakan model equilibrium. Perbedaannya terletak pada konsep mendasari kedua model tersebut. CAPM bertitik tolak pada pembentukan portofolio yang efisien, sedangkan APT didasarkan pada hukum satu harga atau law of one price. Hukum ini menyatakan bahwa dua aset yang memiliki karakteristik sama seharusnya dinilai dengan harga yang sama. Apabila hal ini tidak terjadi, maka ada kemungkinan investor untuk mendapatkan arbitrage atau mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko dengan cara membeli aset yang harga lebih murah dan selanjutnya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Arbitrage arbitrage pricing theory memiliki kaitan terhadap kenaikan inflasi dan nilai tukar. Dikarenakan ketika adanya kenaikan pada harga suatu investasi atau premium, maka return yang diharapkan juga akan meningkat. Ketika nilai tukar naik, maka para investor dapat memilih instrumen investasi yang cocok dengan perubahan harga nilai tukar tersebut, yakni bertahan atau keluar, sehingga akan mempengaruhi return. Yang terakhir ada integrasi pasar modal, yaitu suatu keadaan di mana harga-harga saham di berbagai pasar modal di dunia mempunyai pengaruh karena adanya hubungan yang sangat erat antara suatu pasar modal dengan pasar modal lainnya di dunia. Sehingga pasar modal di dunia dapat mencapai suatu harga internasional atas saham-saham yang mereka dan memberikan akses yang tidak terbatas atau hambatan apapun kepada investor di seluruh dunia. Integrasi pasar terjadi apabila dua pasar terpisah memiliki pergerakan indeks harga saham yang sama dan memiliki korelasi di antara pergerakannya. Pergerakan harga saham tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan volume perdagangan, persepsi dari investor, dan berbagai berita fundamental. Yang di Satgam ini juga perlu dijelaskan kok. Ditampilkan aja disebut kalau masing-masing variabel X-nya sudah ada dari subjek. Hmm.
eh, kerangka pemikiran. Em, yang pertama H1 yaitu harga emas berpengaruh positif terhadap IHSG masa depan. H2 yaitu minyak dunia berpengaruh positif terhadap IHSG masa depan. H3 nilai tukar berpengaruh positif terhadap IHSG masa depan. Yang ke yang H4 indeks Nikkei 225 berpengaruh positif terhadap IHSG masa depan. Dan yang terakhir H5 yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG masa depan. Metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada data penutupan bulanan harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, indeks Nikkei 225, inflasi, dan IHSG periode 2017 sampai 2021. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 sampai Januari 2023. Yang kedua, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, indeks Nikkei 225, inflasi, dan IHSG periode 2017-2021. Jenis data dalam penelitian ini adalah data bulanan harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar indeks indeks Nikkei 225, inflasi, dan IHSG periode 2017 sampai 2021. Dan yang terakhir sumber data dalam penelitian ini adalah situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu dari IDX, Finansiaho, BPS, dan Investing dan Gold Price. Dalam penelitian ini menggunakan 6 teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji F, yang keempat ada uji koefisien determinasi, yang lima ada analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, itu kamu 11 menit lewat dikit. Kacau. Gak apa-apa kalau gitu. Oh. Tapi presentasinya kacau kok, karena belum siap. Ya itulah, kamu harus pahami ya isi materinya. Kemudian coba Iya, kamu geser ke belum slide nomor 6. nomor 6 ini. Tadi sini agak lama ya. Iya, apa lebih dipersingkat lagi kok? Ya, bersingkat aja. Oh, boleh. Terus ada yang mau ditanyakan? Hmm, yang ini maksudnya yang slide research gap ini kok. Berarti cuman tunjukkan aja kan kok, nggak perlu dijelaskan apa-apa kan? Sebut kalau variabel independennya semuanya sudah ada research gap. Oh, oke kok. Ada Yang lagi yang mau ini ditanyakan? nggak yang ini nggak perlu dijelaskan kok, cuma disebutkan aja kan teknik analisis analisis data ini. Iya, itu biasa disebutkan aja. Oh, udah kok, itu aja sih yang mau tanya. Oke, saya yang tanya lagi. Apa alasan Ada. penelitian ini penting dilakukan? Agar investor lebih yakin dalam memilih saham ya kok. Hanya itu aja. Hmm, Manfaat kontribusi. ya. Apa manfaat kontribusinya? Itu jawabannya. Oh, yang di latar belakang itu ya kok. Apa yang di manfaat Bab satu. penelitian ini ya kok. Ya, Bab satu kan. Ya kok. ya. Apa aja tuh? Harus hafal Yang bagian pertama, isi-isi dalam skripsinya ya. ya kok. Yang pertama itu ada manfaat akademis, yaitu untuk yaitu peneliti berharap dapat memberikan referensi bagi pembaca untuk masa yang akan datang dan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak terkait atau untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama untuk calon investor, yaitu dapat menjadi informasi yang menarik dan menjadi salah satu masukan dalam mempertimbangkan keputusan investasi.
Yang kedua ada bagi perusahaan di bursa secara umum, yaitu agar perusahaan lebih mengetahui informasi di dalam dan luar negeri, terutama Jepang dan negara yang menentukan harga emas dan minyak dunia. Yang ketiga ada yang ketiga ada manfaat kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi BEI dan pihak lainnya dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Jelaskan alasan Nah, kenapa kamu memilih judul penelitian ini. alasan. Hmm, karena Jawabannya ada di fenomena. fenomena yang di oh, yang di pergerakan IHSG ya, kok. Ya, ada masalah apa di Oh, ASG-nya? berarti jawabannya itu karena IHSG IHSG-nya naik turun gitu ya, kok. Ya, saya kan menguji, saya nggak tahu ceritanya nih. Hmm, alasannya karena perkembangan rata-rata IHSG masih mengalami penaikan dan penurunan dikarenakan adanya suatu dikarenakan dikarenakan adanya sejumlah katalis negatif baik dari dalam negeri dan maupun luar negeri. Yang luar negeri apa? Yang dalam negeri apa contohnya? Yang dalam negeri itu contohnya itu seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum belum stabil. Itu depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan. Terus kalau yang dari luar negeri itu seperti em, perang sama penaikan suku bunga dari Fed Funds Rate, dari Bank Sentral AS. Buka slide nomor 6. Saya nomor 6. Ini kok. Kenapa harus teori ini yang dipakai? Karena keempat teori ini dari memiliki pengaruh terhadap variabel independen ya kok. Kaitannya apa? Kalau yang kaitan yang pertama yaitu yang kaitan CAPM terhadap gimana jelasinnya? Bentar kok. Hmm, Landasan teori yang pertama itu CAPM memiliki kaitan terhadap indeks Nikkei 225 dan indeks saham gabungan karena dalam penelitian ekspektasi pengambilan investasi diperlukan return dari pasar. Maka itu dengan adanya peningkatan kedua indeks ini akan meningkatkan harapan imbal balik dari investasi. Selanjutnya, eh, landasan teori kontagion efek itu memiliki kaitan terhadap variabel harga emas dan harga minyak dikarenakan kedua komoditas ini merupakan komoditas yang penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Ketika harga dari komoditas ini naik atau turun akan mempengaruhi IHSG. Selanjutnya yang landasan teori arbitrage pricing theory
memiliki kaitan terhadap kenaikan inflasi dan nilai tukar. Dikarenakan ketika adanya kenaikan harga suatu investasi, maka return yang diharapkan juga akan meningkat. Ketika nilai tukar naik, maka para investor dapat memilih instrumen investasi yang cocok dengan perubahan harga nilai tukar tersebut, yakni bertahan atau keluar sehingga akan mempengaruhi return. Yang Bagaimana terakhir, cara kamu, ya, nggak apa-apa. hmm, Yang penting udah tahu cara jawabnya ya. iya kok. Oke, bagaimana cara kamu Tapi yang dapatkan data? eh, mendapatkan sumber datanya itu dapat dicari di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Ya, tadi kamu tanya apa? Kalau yang integrasi pasar modal nih, Koko belum kasih tahu loh kok kaitan terhadap IHSG. Ya, caranya gini. Kamu kembali pada definisi teori itu, lalu kamu coba karang kalimat. Kaitannya ke IHSG juga. Oh, oke kok. Ya, karena nggak mungkin juga dari saya semua kan. Kalau dari saya semua nanti kamu nggak belajar. Nah, betul sih. Kan saya udah kasih contoh kan. Yang di ICAPM, Sudah APT, kok. kayak mana penjelasannya. Ah, Nah, tinggal kamu ikuti sudah polanya. kok. Ya, Oke kok. coba buka kerangka. Angka. Itu semuanya pengaruh positif ya. Ada yang negatif kok. Yang inflasi itu negatif. Ah, Nggak terlalu kenapa, kecil ya kok. kenapa, Nggak nampak. ya maunya nanti dibesarin dikit lah. Nah, sekarang saya mau tanya kenapa Ah, inflasi boleh kok. pengaruhnya negatif ke IHSG? Karena em, penelitian terdahulunya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG kok. Nggak boleh itu jawabannya. Ingat Oh, ketika nggak bangun boleh ya. hipotesis kan kita taruh argumen dulu. Ah, Coba lihat di bab 2. Di bab 2 bab kan 2. sebelum nulis hipotesis Ah, kita ada bikin argumen dulu. Ada penjelasannya dulu kan, baru kita bikin hipotesis. mhm, ada kok. Itu dia Ya. penjelasannya. Dari sana ambil. Berarti. Jadi kira-kira kenapa tuh pengaruhnya bisa negatif? Hmm. Menjawab jangan terlalu lama juga ya. Bingung kok mau jawab apa. Itu dia, makanya harus dipahami isinya. Kita jangan menghafal, tetapi memahami. Hmm, Apa yang kemarin saya jelaskan, kembali ke definisi, baru kaitkan satu persatu. berarti sebutkan sebutkan definisi inflasi dulu kok. Ya, kemudian definisi IHSG, lalu kaitkan langsung. Ah, Oke ya, kamu cari jawabannya ya. oke kok. Harusnya udah ada di bab 2 kamu itu. Nggak ada kok. Yang bab 2 penjelasan inflasi kan kok. Bukan, pengembangan hipotesis inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG. Hmm, ini
Iya, ini 300-an. Oke kok. Ada? Terus, Ada ketemu? ada kok. Coba bacakan. Dengan inflasi merupakan cara berkembangnya harga-harga dan berkelanjutan berhubungan kepada prosedur pasar dapat dipengaruhi oleh berbagai komponen sebagai berikut. Konsumsi masyarakat yang tinggi, meningkatnya likuiditas di pasar akan mengakibatkan spekulasi hingga berdampak tersedianya ketidaklancaran penyaluran bahan baku. Dengan adanya inflasi yang tinggi, investor akan lebih cenderung menunggu dan memilih untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi. Baru kemudian mengambil langkah selanjutnya yaitu berinvestasi. Hal tersebut akan berdampak pada harga saham di pasar modal yang mengalami penurunan, sehingga indeks harga saham gabungan mengalami penurunan. Ya itu dia. Makanya disebut pengaruh negatif. Oke, Kak. Udah ya. Kamu Iya, udah, Kak. pelajari baik-baik lagi ya topiknya ya. Oke, Kak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Pertanyaan yang lain yang mungkin ditanya itu apa lagi, Kak? Ya, saya nggak tahu karena bisa aja apa aja bisa ditanyakan. Nggak terduga itu. Bisa aja ditanya Oh, kenapa harus pakai indeks Nikkei 255 itu? Itu kan Jepang. Kaitan ke Indonesia apa? karena itu ada kerjasama antara Indonesia dan Jepang, Kak. Buktinya apa? Iya bukan? Eh, ada daftar perusahaan yang terdaftar. Bisa kamu sebut nama perusahaannya? Untuk sekarang belum bisa, Kak. Nah, itulah. Carilah nama perusahaannya. Masukin ke Oke, bab Kak. satu ya. Oke, Kak. Masukin langsung ke bab satu, ingat ya. Ya, kok. Ini nanti langsung dikerjakan. Ya, udah. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada, kok. Oke, kalau gitu Oh ya, saya kok. akhiri Ini ya. form 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 konsultasinya kirim ke koko ya? Iya, kirim lewat email. Oh, oke. Oke, kok. Udah? Udah, kok. Oke. Terima kasih sudah hadir malam ini. Silakan nanti Boyke pelajari lagi ulang. Kemudian Ya, apa yang harus ditambahkan, ditambahkan ya. oke, kok. Oke, semoga bisa 3,5 tahun selesai ya. Saya akhiri. Amin, kok. Terima kasih. Selamat malam. Malam, kok.